Oke, rekor C. Ini take kesekian kayaknya. Ya kayak gimana ya kalau lama nggak mulai begini. Iya nggak mulai recording gini rasanya jadi kagok gitu. Dan lagi belakangan aku ngerasa nggak ada yang apa ya, nggak ada waktu buat record. Antara nggak ada waktu buat record atau nggak ada, ngerasa nggak ada bahan buat di record sebenarnya. Kayak aku kehabisan hal penting untuk dibahas, walaupun sebenarnya nggak harus ngebahas hal yang penting juga sih. Apa ya, mungkin update aja sih, update dari terakhir posting kapannya di YouTube. Terakhir posting vlog tuh ada 2 minggu yang lalu kali ya. Ya rambutku makin kece kesini. Harusnya aku dicukur dari kemarin, tapi kayaknya bakal aku panjangin aja. Apa ya, kemarin aku habis divaksin. Penting ya. Gak deh kayak ya kemarin aku dapet vaksin yang kedua. Iya. Dan terakhir tuh sesuatu soal vaksin yang aku inget tuh, cewekku bilang kalau abis divaksin katanya dari meme ya, aku tahu sih konteksnya waktu itu meme ya, dari meme nya yang dia kirim tuh. Aku nggak tahu itu meme atau shitpost sih, tapi dari situ banyak yang ngasih testimoni gitu. Udah lama juga sih itu, udah dari setahun yang lalu sih. Tapi testimoninya rada konyol, soalnya mereka yang bilang di situ pada bilang kalau abis divaksin ya titik lu jadi lemes men. Enggak, di kasusku enggak, aku kemarin masih bisa ngacang, jadi kak jokes on you. Nggak penting emang. Serius dah aja. Lu gituan harus ngomong depan kamera ya? Enggak harus aja. Ya itu kan aku nggak tahu apa yang harus gue bahas. Apa ya, anjing memalukan sekali lu nyari bahan on the spot gitu aja lagi recording. Bener deh. Ya yeah. Ini aneh banget ya, kayak lucu banget warnanya pink mencolok gitu. Kayak orang kalau lihat ini di kamarku seolah-olah mereka bakal tahu kalau sekali lihat mereka bakal tahu kalau dal ini lo dikasih sama siapa. Iya, yeah, ini bukan tipikal hal yang bakal aku bikin, bakal aku beli, bakal aku hmm. Tapi ini barang udah lama banget ada di kamarku, bahkan setelah beberapa kali pindah barang ini hampir selalu ada. Ya di sini ada tulisannya happy birthday to Iswana. Aduh, malu-maluin banget. Tulisan ini atau semua ini mungkin udah umurnya udah lebih dari belasan tahun mungkin ya. Aku inget waktu itu hari kapan ya aku dapat ini, tahun 2010, enggak, kurang, 2007, 2008, nggak, 2007 ya kayaknya, atau bahkan 2006, paling 2007 harusnya. Iya, aku inget waktu dapet barang ini aku masih SMP. Aku pulang sekolah jalan lewat jalan tol ya pada larang bareng temenku Wilman. Lu, aku inget ada percakapan kayak, Will kenapa ya? Kayak kenapa ya, terus si Wilman tuh kayak ya udah istri aja. Terus dia jalan, terus kita lanjut jalan dengan seperti biasanya, dengan santainya. Kayak aku sepanjang jalan bengong sih, kenapa ya, dulu aku mikir apa yang bikin aku pantas dapetin ini ya. Ya selain karena hari itu mungkin gak jauh-jauh dari ulang tahunku, tapi kenapa ya, mungkin karena aku gak pernah dapat hadiah ulang tahun di luar dari, untuk saat itu mungkin di luar dari keluarga mungkin ya konteksnya.
Iya, ini dibikin sama, aku nggak tahu dia kayaknya bikin atau beli. Di zaman itu mungkin masih ada kali ya handcraft kayak gini, tapi waktu itu aku dikasih sama, namanya masih ada di sini, namanya Novi. Ya aku ingat namanya, nama panjangnya harusnya nggak gitu ya, nama panjangnya harus Novi gitu, nggak, bukan itu dah. Nama panjangnya mungkin kalau aku nggak salah ingat Novira. hmm. Pasti ada hal yang benar-benar istimewa sampai dia kasih ini ke aku dulu itu, atau dia emang kasih ini ke setiap orang ya. Iya, in a daily basis, tapi kayaknya yang yang kedua itu rada nggak mungkin sih. Yang aku inget si Novi ini bukan orang semacam itu sih. Gimana ya cara aku mendeskripsikan karakter satu ini, anjir, mendeskripsikan karakter satu ini. Yang aku inget dia tuh kayak, tau gak sih kalau di anim ada kan ya tipikal-tipikal cewek yang apa ya, yang ya tipikal yandere, rambut rambut hitam, terus jarang apa ya, di kelasnya pendiam, terus kadang-kadang sering digosipin di belakangnya kayak gitu kan. Iya kan, kayak aku inget di Monogatari series tuh kayak kayak Senjo Gahara gitu, yang kelihatan di luarnya tertutup tapi di belakangnya banyak halnya kayak gitu kan. Ya aku nangkapnya si Novi ini orang semacam itu kayak. Iya, entah apakah dia juga tipikal tipikal karakter yang bakal diisi suaranya oleh Chiwasa itu. Mungkin, mungkin sih. Ya aku tahu gitu, aku bisa bilang gitu bukan karena aku nyaksiin sendiri sih sebenarnya. Kalau kalau apa ya, Novi yang aku inget tuh dia manis ya, itu kali. Dia emang nggak banyak bicara, tapi dia tahu apa yang harus dibicarain. Itu penting ya. Iya, yeah, soalnya nggak semua orang yang bicaranya banyak, tapi nggak semuanya perlu dia bicarain. Tapi kalau buat Novi ini kasusnya, dia tahu apa yang harus dia bicarain. Dia juga cukup tegas, dia tahu apa yang, apa ya, ya makin ku inget, makin makin sini makin ku inget makin kayak Senjougahara Hitagi gitu aja. Iya, kalau marah serem aja. Kalau marah serem, asli kalau marah serem. Ini gimana ya, depan depan aku sih ya nggak banyak bicara, terus eh, anaknya manis. Kadang nyelipin surat kalau di buku yang dia pinjem. Iya. Ya itu anak SMP zaman aku begitu tuh kerjaannya, kayak di buku yang dia pinjem, kayak buku catatan atau buku paket yang dia pinjem, dia selipin surat, entah itu bilang terima kasih atau curhat soal hidupnya. Kadang begitu. Oh iya, dan kalau menurut teman-temanku yang masih satu satu SMP dan kenal dia juga, ternyata dia orang yang menyeramkan kalau menurut dia ya. Ya Via, bukan kata aku, itu kata si Aris ya. Kata si Aris, lu nyeremin soalnya. Nggak, depanku sih dia nggak begitu. Makanya kadang aku kalau kalau ngobrolin orang satu ini bareng temenku itu, kita kayak ngobrolin dua orang yang berbeda sebenarnya. Iya gitu tuh. Kita lagi ngomongin Novi yang itu kan. Iya dah. Kok gitu ya? Ya nggak tahu. Tapi walaupun dengan sikap dia yang manis waktu itu, walaupun dengan apa ya, dia nggak banyak tersenyum, tapi aku tahu itu nggak berarti dia tidak ingin, nggak ngerti kan. Iya, dia nggak banyak senyum, tapi nggak berarti dia nggak pengen jadi periang seperti itu. Deep down aku tahu dia periang, cuma karena ada satu dua hal yang aku sendiri nggak tahu. Gila men, aku mikirnya itu udah belasan tahun, apa sih sebenarnya, ada apa sih dengan dengan anak itu waktu itu aja. Kayak tiba-tiba ngilang, terus iya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba lost kontak, terus tiba-tiba muncul. Aku nggak paham sampai sekarang.
Tapi ya begitulah dia. Mungkin gak sih kira-kira dia bakal nonton video ini juga ntar? Ya misalnya kalau aku publis mungkin gak sih dia nontonnya? Tapi ya mungkin anggaplah aku kalau video ini aku upload, anggaplah ini salah satu upayaku untuk untuk menjawab pertanyaan aku selama belasan tahun ini. Iya, sebenarnya ada apa ya dengan anak itu? Aku kayak dari dulu nggak nangkep gambaran besarnya gitu, dan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya kenapa. Ya mungkin alasan kenapa kenang-kenangan ini masih aku simpen juga mungkin karena itu, untuk mengingatkan kalau ada satu misteri yang belum terpecahkan di hidupku di luar sana. Atau mungkin bahkan aku sendiri nggak perlu tahu ya. Iya, soalnya aku cuma kenal dia beberapa bulan. Kenal, ngobrolnya mungkin nggak banyak kesempatan ngobrol juga. Sisanya aku malah tahu dari orang-orang di sekitar dia, atau orang-orang yang sempet denger cerita dia dari orang lain. Sumpah misterius sekali aja. Iya, kayaknya di zaman-zamannya Madoka atau Monogatari series dia bakal diisi suaranya oleh Chiwa Saito. Gak paham. Aduh, ya berantakan. Oke, udah 20 menit belum sih? Anjir, belum. Apalagi yang harus aku omongin ya? Aduh, habis bahan nih, serius, habis bahan. Aku nggak ingat dulu sempet cerita apa aja dengan Novi ini. Iya, gimana ya? Agak gimana ya, paling cuma tukar-tukaran surat, itu pun jarang banget ketemu atau ngobrol langsung. Aku sebal kalau apa sih, aku kadang apa ya, sebal sendiri kalau aku nggak bisa ngejawab semua pertanyaan di kepala aku yang sekarang lagi bergulir gara-gara ada satu benda yang aku notice di mejaku buat ngisi apa ya, buat buat ngisi bahan buat aku omongin di sini. Tapi mungkin itu juga ada hubungannya dengan dulu aku di masa itu, waktu aku awal-awal di SMP itu yang seperti itu. Itu kak, itu apa ya, apa ya, aku bilangnya mungkin itu kak kenaifan yang aku biarkan saat itu. Kayak aku membiarkan aja hal yang gak aku tahu tuh menjadi tetap gak aku tahu. Duh, gimana ya ngejelasinnya? Iya, itu dulu aku masih bisa mengabaikan hal semacam itu. Dulu aku tahu kalau sebenarnya Novi itu punya banyak masalah. Cuma hal yang aku sesalkan waktu itu adalah aku waktu itu memutuskan untuk tidak melihat masalahnya itu dan lebih fokus ke hal lain yang menyenangkan. Waktu itu aku cuma fokus ke sisi dia yang bisa apa ya, yang waktu itu menyenangkannya aja gitu, yang aku cari tahu atau yang aku lihat. Aku nggak lihat sisi gelapnya, atau sisi gelapnya nggak aku tanggapi dengan lebih serius. Padahal mungkin waktu itu, tapi enggak deh, terlalu berat kalau aku bilang ke situ. Tapi mungkin waktu itu harusnya aku bisa bantu dia something, harusnya ya. Tapi itu kayaknya terlalu berat buat dipikirin aku yang waktu itu masih masih kelas 1 SMP. Maksudnya iya, aku nggak mikirin dia gimana, aku malah lebih asik
ngegame masih ya nongkrong sama temen. Mungkin kalau tapi enggak nih, nggak mungkin. Tapi mungkin kalau aku nemuin hal semacam itu saat ini, aku bakal, atau mungkin waktu itu juga aku pikiran kali ya, mungkin waktu itu juga aku kepikiran, tapi saat itu pun mungkin aku berpikir kalau aku nggak bisa ngelakuin apa-apa soal itu. Iya, makanya sikap yang aku ambil dengan mengabaikan masalah dia itu dan mengiyakan sikap dia yang seperti itu, yang datang dan pergi seperti itu, mungkin karena itu. Iya, agak curang ya kalau aku ngelihat diriku 15 tahun ada ya. Tua banget lu dah. Iya, 15 tahun yang lalu di kacamata aku yang sekarang. Emang banyak hal yang bisa aku bilang, Dal harusnya lu gini. Enggak, ada waktu itu aku belum jadi kadal. Nggak, harusnya kamu gini. Iya, tapi waktu itu bukan itu yang aku lakuin. Dan rada agak curang juga kalau aku mengdikte apa yang harus aku lakuin dulu dengan apa ya, dengan diri aku yang sekarang. Nggak bisa disamain. Tapi itu nggak berarti aku bakal lupain itu semua gitu aja. Aku sampai sekarang nggak lupa kalau Novi pernah ada. Aku sampai sekarang nggak mau lupa kalau dulu dia punya masalah yang nggak sempet aku cari tahu, yang nggak sempet aku bantu. Ya kalau makin makin dipikir dia kayak Senjugara Hitagi yang ya. Iya, ini kayak dua episode awal Monogatari, apa sih, Bakemonogatari, tapi dia nggak ketemu Araragi kayak gitu ya. Iya bener sih, Alkampret. Ya, dan ini ada di kepalaku sampai belasan tahun kemudian. Ya mungkin karena itu ya, kayak aku nonton Monogatari series 2 episode awalnya kayak ada sesuatu di sini. Mungkin itu ya, aku balik lagi ingat ke masa itu. Tapi ya, apapun masalah yang dialamin waktu itu, aku uh, kalau kalau Novinya sekarang nonton, mungkin hal yang bisa aku bilang sekarang adalah maaf dulu aku nggak bisa bantuin kamu, maaf dulu aku nggak tahu apa-apa soal itu, dan even kalau aku tahu pun sikap yang bakal aku bilang, aku bakal pura-pura nggak tahu kalau masalah itu ada, soalnya kapasitasku dulu nggak, bukan pada kapasitasnya untuk membantu kamu, or at least ya, aku tahu sih mungkin ya, apa ya, mungkin kalau aku bisa lebih bijak nanggepin diri aku yang dulu dari sudut pandang diri aku yang sekarang, aku bakal bilang gini, Gendal, apa ya, mungkin dengan hal kecil yang udah lo lakuin sama dia juga mungkin udah sedikit bantuin masalahnya kok, kayak lo dulu sering tukar-tukaran surat sama dia juga mungkin udah bantuin masalahnya. Iya, kadang lo juga nemenin dia duduk pas istirahat juga mungkin udah bantuin masalah dia. Tetap ada kapasitasnya, Del. Iya. Aduh, aku jadi, ya pada akhirnya mungkin pesannya malah sebenarnya buat diriku sendiri kali ya. Iya kali ya. Iya, Del. Udah belasan tahun, Del. Udahlah, cukup, lu nggak perlu nyalahin diri lu sendiri atas apa yang lu nggak kuasa untuk mengubah atau iya. Udahlah, Del, nggak usah cukup lah menyalahkan diri sendirinya, Del. Lo yang waktu itu emang nggak pada kapasitasnya untuk bantu dia, atau mungkin sebenarnya hal kecil yang udah lo lakuin buat dia juga udah ngebantu sedikitnya. Cuma udahlah, ekspektasinya nggak usah terlalu jauh. Ya, ini bukan cerita Araragi Koyomi dan Senjugahara Hitagi kayak di Bakemonogatari, Dal. Oke, setiap orang hidup dengan ceritanya masing-masing. Ekspektasi lu nggak usah sampai situ.
Aduh anjir, berat ya. Tadinya aku mau bahas orang, akhirnya aku bahas diri sendiri. Tapi ya begitulah, maksudnya ya begitulah dia waktu itu. Begitulah aku waktu itu. Aku yang dulu naif, aku yang dulu lebih seneng main game daripada iya, daripada ngelihat masalah yang mungkin sebenarnya bisa lo selesaikan mungkin. Ya aku ingat sih harusnya apa ya, dengan cara aku dulu apa ya, main game, banyak banyak kabur dari sekolah. Sebenarnya kalau aku ingat sekarang sih harusnya aku bisa lebih, harusnya aku bisa berhenti ngelakuin itu. Kayak aku ingat dulu tuh waktu SMP aku sering nggak masuk kelas cuma karena aku tahu di kelas itu bakal menyebalkan. Aku tahu di kelas itu di kelas itu ada PR yang belum aku kerjain, dan aku pengen kabur gitu aja, kayak kabur ke kantin atau kabur ke rental komputer, ke Patrikom kayak gitu. Iya, kabur ke Trikom. Trikom sekarang masih ada nggak sih ya, nggak tahu. Ya dulu aku seperti itu, sampai sekarang aku masih berpikir untuk seperti itu. Ironisnya terakhir aku teleponan dengan Miki juga ngebahas soal itu, ngebahas aku yang pengen kabur dari masalahku. Sampai sekarang aku masih begitu. Dan mungkin 10 11 tahun, ya 10 atau 20 tahun kemudian aku bakal bikin satu video di mana aku ngebahas hal-hal yang hari ini aku kabur darinya. Aku bakal bilang, Dal, harusnya lu nggak harusnya lu ngambil tanggung jawab lebih di sini, harusnya lu di sini bisa lebih. Ya aku bisa bayangin aku di masa depan bakal ngelakuin itu ke aku yang saat ini bikin video ini. Iya, makanya kayaknya ini bakal aku simpan di YouTube kayaknya. Biar lebih enak. Ntar juga puluhan tahun kemudian bakal aku simpan juga di YouTube, biar aku bisa aku mention diriku yang sekarang di situ. Tapi ya udahlah, emang mungkin siklusnya seperti itu. Pada akhirnya yang bisa, ini hal yang kupikir apa ya, agak aneh sih kalau aku sering ditanya atau aku sering kepikiran, pahlawan lu siapa ya, atau iya, pahlawan siapa. Satu jawaban yang aku yang tercetus di benakku waktu ditanya adalah pahlawan siapa. Ya aku bakal bilang ya pahlawanku ya diriku sendiri. Mungkin nggak aku yang sekarang ya, tapi aku yang beberapa tahun ke depan, aku ngerasa dia pahlawanku sih. Soalnya dia yang di saat itu udah tahu gimana cara ngatasin atau keluar dari masalah yang aku hadapin saat ini. Ya mungkin sama kali ya dengan aku yang SMP dulu sama Novira tuh, ngelihat aku yang sekarang tuh mungkin dia bakal, atau iya, dia bakal ngerasa seperti itu. Kayak, iya bener bang, gue juga mikir gitu, cuma gimana ya, iya aku bisa bayangin. Ya masih SMP gitu kan bilangnya ya, ya gitu ngap, ya gitu bang, gue juga ngerasa gitu bang, cuma gimana ya. Iya, ya aku ngerti kok, ya aku ngerti ya sih ya, aku paham. Mungkin akunya aja sekarang yang harus lebih seperti itu. Mungkin nggak adil kalau kalau aku malah pada akhirnya uh, membebankan semua semua tanggung jawab itu semua tanggung jawab aku yang sekarang ini ke aku yang dulu kayak gitu. Agak agak tidak, ya nggak fair juga. Iya, dan pada akhirnya aku yang waktu itu pun sudah melakukan semua yang aku bisa saat itu. Iya, jadi kayak adegan It's Not Your Fault-nya Robin Williams di itu apa sih, di Good Will Hunting. It's not your fault, Del. Ya enggak, it's not your fault, is ya, you did your best, oke. Okay?
Ya mungkin pada akhirnya aku nggak bisa banyak cerita soal Novi. Iya, selain potongan kenangan yang pada akhirnya malah ter i- malah malah tercampur, malah kecampur sama 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 2 episode awal Bakemonogatari kayak gitu. Pada akhirnya ya ceritanya jadi nggak real lagi sih. Tapi yang bisa aku ingat sih waktu itu masa itu agak gelap sih. Iya, jadi kayak awan mendungnya beneran awan mendung, dan ton warnanya gelap kayak gitu. Dan ya nggak bisa aku bilang terlalu menyenangkan juga sih saat itu. Ya tadinya aku sebenarnya aku selalu prefer buat cerita hal yang menyenangkan ya, soal soal satu waktu di hidupku yang kurasa menyenangkan, tapi khusus buat kali ini kayaknya nggak terlalu menyenangkan deh masa yang aku alamin waktu itu. Iya, aku ingat satu-satunya ketawa yang bisa aku dapat waktu itu adalah saat waktu aku nonton Bajai Bajuri di Trans TV. Iya, di luar itu agak sulit aku dapat ketawa. Jadi ya udah deh, mungkin itu aja pesan terakhir. Aku pengen ingat Novi sebagai orang yang bisa tersenyum di hari itu. Ya apapun apapun jadinya dia saat ini, mulai sekarang dan kedepannya aku pengen pengen bisa ingat dia yang, iya, dia yang senyum, dia yang ketawa waktu itu. Dia yang kadang nungguin di depan di depan kelasku, ya kita kelasnya sebelahan kan, aku kelas E dia kelas F gitu. Kadang pas pas waktu pulang sekolah aku keluar kelas tuh kadang dia tiba-tiba muncul gitu di samping. Wow. Iya men, kayaknya Batman belajar sama dia deh. Ya, kadang-kadang dia, iya kadang-kadang dia muncul, kadang dia, terus kalau dia ngilang ngilang gitu aja. Iya udah kayak Batman anjir. Iya, dan waktu ngobrolnya juga nggak lama. Iya, atau mungkin dia orang yang seperti itu kali ya, mungkin dia orang yang bisa menikmati keheningan seperti itu. Ya cuma jalan pulang sekolah, keluar dari kelas, nggak banyak yang diobrolin, kita rumahnya juga nggak searah, jadi ya gitu, cuma dalam 5 sampai 10 menit, nggak tiap harinya itu. hmm Iya, waktu itu kayaknya aku juga nggak semenyenangkan itu deh. Atau iya ya, aku nggak tahu deh, udah lama banget. Tapi ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan dimanapun dia sekarang, dia dia nggak lupa senyumnya waktu itu. Ya soalnya itu yang bakal aku inget soal dia sampai seterusnya. Ya aku tahu di balik itu dia juga punya masalah, tapi ya sekali lagi itu it's not your fault man. It's not your fault, oke. Okay? Ya aku harap masalahnya sekarang udah selesai, dan sekarang dia udah bisa tersenyum dan ketawa lagi kayak waktu itu. Atau enggak deh, lebih lebih bahagia lagi dari waktu itu. Iya dong, harusnya kan gitu. Yaudah ya, videonya aku tutup. Thank you.